Nasib tidak selalu berubah karena hal yang besar dan terlihat, tetapi seringkali bergeser pelan oleh sesuatu yang dikerjakan dengan tulus, diam-diam, dan penuh kesadaran. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak pernah ramai dibicarakan, tidak diangkat ke permukaan, tidak pula menjadi bahan pujian manusia. Ia berjalan sunyi, nyaris tak terdengar, namun jejaknya perlahan membentuk arah baru dalam perjalanan seseorang. Barangkali selama ini kita terlalu sering menoleh keluar, mencari jawaban dari sorotan, dari yang viral, dari yang tampak besar dan menggetarkan mata. Padahal, ada jalan-jalan halus yang bekerja di balik layar kehidupan, menata ulang nasib tanpa perlu sorak-sorai. Pernahkah hati ini bertanya, mengapa sebagian orang seakan dilapangkan jalannya meski hidupnya sederhana? Mengapa ada jiwa-jiwa yang wajahnya tenang, langkahnya ringan, padahal beban hidupnya tak kalah berat dari kita? Mungkin bukan karena mereka memiliki rahasia besar yang disembunyikan, melainkan karena mereka menjaga sesuatu yang kecil namun dijaga dengan penuh kesadaran. Sesuatu yang tidak diumumkan, tidak dipamerkan, dan tidak menuntut pengakuan. Di titik inilah jiwa diajak untuk berhenti sejenak, menarik napas perlahan, mengendapkan hiruk-pikuk dunia yang seringkali memaksa kita untuk selalu terlihat, selalu berbunyi, selalu membuktikan. Padahal, perubahan paling hakiki sering lahir dari ruang yang hening. Dari percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan penuh keikhlasan, bahkan ketika tak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Narasi ini bukan tentang keajaiban yang turun seketika. Bukan pula tentang janji-janji instan yang membuat hati berbunga lalu cepat layu. Ini adalah tentang proses. Tentang perjalanan batin yang pelan, namun konsisten. Tentang bagaimana jiwa yang lelah menemukan kembali arah pulangnya melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan kesungguhan. Seringkali kita mengira bahwa perubahan nasib harus diawali dengan guncangan besar. Padahal, nasib bisa berubah hanya karena hati yang mulai lebih jujur. Lebih tunduk, lebih berani mengakui kelemahan di hadapan Sang Maha Mengetahui. Ada kekuatan yang lahir ketika seseorang berhenti merasa paling mampu, lalu mulai bersandar sepenuhnya. Di sanalah celah cahaya masuk, tanpa suara, tanpa tanda. Hidup ini penuh dengan tanda-tanda yang lembut. Sayangnya, kita sering terlalu sibuk untuk merasakannya. Kita terbiasa menunggu sesuatu yang mencolok, padahal yang membentuk kita justru yang berulang dan tak terlihat. Apa yang dilakukan ketika sendiri? Apa yang dijaga ketika tidak ada yang mengawasi? Apa yang dipilih ketika hati diuji antara ego dan keikhlasan? Semua itu menumpuk pelan, membentuk nasib seperti air yang mengikis batu. Ada keindahan tersendiri dalam amalan yang tidak dikenal banyak orang. Ia bebas dari beban pujian. Ia tidak bergantung pada validasi. Ia murni menjadi persembahan. Ketika seseorang melakukan kebaikan tanpa berharap dilihat, sesungguhnya ia sedang melatih jiwanya untuk lurus. Dan jiwa yang lurus memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia memengaruhi keadaan, mengubah suasana, dan mengundang pertolongan dengan cara yang seringkali tak disadari. Barangkali itulah sebabnya, perubahan nasib sejati sering terasa seperti kebetulan bagi mata manusia, namun terasa sangat teratur bagi hati yang peka. Pertemuan yang datang di waktu yang tepat, jalan keluar yang muncul di saat paling sempit, ketenangan yang tumbuh di tengah kekacauan. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan buah dari sesuatu yang telah lama ditanam, disiram, dan dijaga dalam diam. Dalam kesunyian itu, seseorang belajar mengenal dirinya sendiri. Menyadari bahwa ia bukan pusat dari segalanya. Bahwa ada kehendak yang lebih besar, lebih bijaksana, dan lebih mengetahui arah terbaik baginya. Kesadaran ini tidak membuat seseorang lemah, justru membuatnya tenang. Karena ia tahu, selama ia berada di jalur yang benar, langkahnya tidak akan sia-sia meski tak ada yang bertepuk tangan. Dialog batin pun mulai berubah. Dari yang semula penuh keluhan, perlahan menjadi percakapan yang jujur dan berserah. Dari yang semula dipenuhi tuntutan, berubah menjadi permohonan yang lembut. Di sanalah jiwa mulai dibentuk. Bukan menjadi jiwa yang bebas dari masalah, tetapi jiwa yang kuat menghadapi apapun yang datang. Dan kekuatan semacam ini, pada akhirnya, memengaruhi arah hidup secara nyata. Tidak semua orang siap dengan perubahan yang lahir dari kesadaran. Karena perubahan semacam ini menuntut konsistensi, bukan sensasi. Menuntut kesabaran, bukan tepuk tangan.
Ia meminta kita untuk tetap melangkah meski hasilnya belum terlihat. Tetap menjaga niat meski godaan untuk berhenti selalu datang. Namun justru disitulah nilainya. Apa yang dijaga dalam keadaan sulit akan memiliki dampak yang jauh lebih dalam. Ada saat-saat ketika seseorang merasa seolah hidupnya berjalan di tempat. Doa sudah lama dipanjatkan, usaha telah dilakukan, namun hasil belum juga tampak. Pada fase inilah banyak orang menyerah, lalu mencari jalan pintas. Padahal, bisa jadi pada saat itulah sesuatu sedang disusun dengan sangat rapi di balik layar. Sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Sesuatu yang membutuhkan sedikit lagi kesabaran dan kepercayaan. Nasib bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar diri, tetapi juga tentang siapa diri kita ketika menghadapi apa yang terjadi. Ketika hati semakin bersih, cara pandang pun berubah. Hal-hal yang dulu terasa sebagai beban, kini dipahami sebagai pelajaran. Kegagalan tidak lagi mematahkan, melainkan membentuk. Dan setiap pembentukan batin ini, sekecil apapun, berkontribusi pada arah hidup yang baru. Ada keajaiban dalam rutinitas yang dilakukan dengan niat yang benar. Dalam pengulangan yang disertai kesadaran. Dalam kebiasaan yang dijaga meski tidak mendapat perhatian. Ia mungkin tidak viral, tidak disebut-sebut, tetapi dampaknya nyata. Perlahan namun pasti, ia mengubah cara seseorang berjalan di dunia ini. Mengubah caranya merespons ujian. Mengubah caranya memandang rezeki, waktu, dan dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Namun hidupnya menjadi bermakna, dan makna inilah yang memberi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk tetap berbuat baik meski lelah, kekuatan untuk tetap berharap meski hasil belum terlihat. Dari kekuatan inilah, nasib mulai bergerak. Seringkali kita lupa bahwa Allah bekerja dengan cara yang sangat halus. Tidak selalu melalui kejadian besar yang mengguncang, tetapi melalui rangkaian kecil yang terhubung satu sama lain. Melalui niat yang dijaga, melalui kesungguhan yang tidak diumbar, melalui ketulusan yang tidak diperdagangkan. Semua itu dirangkai dengan sangat teliti, lalu dipersembahkan sebagai perubahan hidup yang utuh. Jika hari ini hati terasa berat, mungkin bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena terlalu banyak berharap pada yang terlihat. Cobalah menoleh ke dalam, bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang selama ini dijaga dalam diam? Apa yang tetap dilakukan meski tidak ada yang tahu? Di sanalah seringkali tersembunyi kunci yang selama ini dicari. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menggurui. Ia hanyalah sebuah ajakan lembut untuk menyadari bahwa hidup memiliki lapisan yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Bahwa ada amalan-amalan sunyi yang bekerja seperti akar. Tidak terlihat, tetapi menopang seluruh pohon kehidupan. Ketika akar itu kuat, badai sebesar apapun tidak mudah merobohkan. Kini, ketika jiwa mulai tenang dan kesadaran perlahan terbuka, kita dapat melangkah lebih dalam dengan hati yang lebih siap. Ada beberapa amalan yang sederhana, tidak banyak dibicarakan, namun telah menjadi jalan perubahan bagi banyak orang tanpa mereka sadari. Marilah kita memasuki pembahasan itu dengan hati yang lapang, niat yang lurus, dan kesediaan untuk merenung bersama, satu demi satu, dengan penuh ketenangan. 1. Istiqomah sholat di awal waktu. Ada sebuah kekuatan yang sering diremehkan karena ia terlalu sederhana, terlalu akrab, dan terlalu sering dilakukan tanpa benar-benar dihadirkan oleh hati. Sholat yang dikerjakan di awal waktu bukan sekadar soal cepat atau lambat, tetapi tentang siapa yang lebih dahulu kita dahulukan dalam hidup ini. Ketika seseorang memilih untuk berhenti dari kesibukan, menunda urusan dunia, dan segera memenuhi panggilan sholat, sesungguhnya ia sedang melatih jiwanya untuk tunduk, bukan hanya pada aturan, tetapi pada kesadaran bahwa hidup ini berada dalam genggaman yang maha mengatur. Istiqomah dalam sholat di awal waktu perlahan membentuk kepribadian batin yang kokoh. Ia mengajarkan disiplin tanpa paksaan, ketenangan tanpa harus menunggu keadaan ideal, dan keikhlasan tanpa syarat. Pada awalnya mungkin terasa berat. Ada rasa malas, ada bisikan untuk menunda, ada alasan-alasan yang tampak masuk akal. Namun ketika pilihan itu terus diambil, hari demi hari, sesuatu dalam diri mulai berubah. Hati menjadi lebih peka, pikiran lebih tertata, dan langkah hidup terasa lebih terarah. Sholat di awal waktu bukan jaminan hidup bebas masalah, tetapi ia adalah fondasi kuat agar seseorang tidak mudah runtuh ketika masalah datang.
Dalam keheningan sholat, jiwa diberi ruang untuk bernapas. Beban yang tak bisa diceritakan kepada siapapun perlahan luruh dalam sujud. Kegelisahan yang tak menemukan kata, diserahkan begitu saja kepada Sang Maha Mendengar. Dari sinilah ketenangan lahir, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memikulnya sendirian. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan nasib sering dimulai dari keteraturan batin. Ketika sholat dijaga di awal waktu, hidup pun perlahan menjadi lebih tertata. Waktu terasa lebih cukup, keputusan terasa lebih jernih, dan rezeki datang dengan cara yang tak selalu disangka. Bukan karena sholat itu dipertontonkan, melainkan karena ia dilakukan dengan kesungguhan yang terus dipelihara. Dalam diam, amalan ini menata ulang arah hidup, sedikit demi sedikit, hingga seseorang tersadar bahwa ia telah berjalan jauh dari titik awalnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Sedekah walau sedikit tapi rutin. Sedekah yang paling berpengaruh bukanlah yang besar dan membuat orang kagum, melainkan yang kecil namun tidak pernah putus. Dalam rutinitas memberi yang sederhana, ada pelajaran batin yang sangat dalam. Memberi di saat lapang memang mudah, tetapi memberi di saat terbatas melatih jiwa untuk percaya. Percaya bahwa apa yang dikeluarkan tidak akan mengurangi, melainkan membersihkan. Membersihkan hati dari rasa memiliki yang berlebihan, dan membersihkan rezeki dari hak yang bukan milik kita sepenuhnya. Sedekah yang dilakukan secara rutin membentuk hubungan batin yang unik antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali tangan memberi, hati belajar melepaskan. Setiap kali melepas, jiwa belajar lapang. Dari kelapangan inilah sering kali datang rezeki yang tidak terduga. Bukan selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kemudahan, kesehatan, ketenangan, dan jalan keluar yang tiba tepat waktu. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering luput dari hitungan manusia. Dalam sedekah yang sunyi, tidak ada tuntutan untuk dilihat. Tidak ada harapan untuk dipuji. Yang ada hanyalah niat untuk berbuat baik karena kesadaran bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak tangan lain yang membutuhkan, dan ada keberkahan yang hanya bisa mengalir ketika kita mau berbagi. Rutin memberi melatih hati untuk tidak bergantung sepenuhnya pada apa yang ada di genggaman, melainkan pada yang memberi rezeki itu sendiri. Sedekah yang dijaga meski kecil, lama-kelamaan membentuk benteng batin. Ketika kesulitan datang, hati tidak mudah panik, karena ada keyakinan yang telah lama ditanam, bahwa memberi tidak pernah sia-sia. Banyak perubahan nasib terjadi bukan karena jumlah sedekahnya, tetapi karena keikhlasan dan konsistensinya. Dalam amalan ini, Allah mengajarkan bahwa keberkahan tidak selalu mengikuti logika manusia, tetapi mengikuti kelapangan hati hambanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Memperbanyak istighfar setiap hari. Istighfar adalah amalan yang sangat ringan di lisan, namun sangat dalam dampaknya bagi jiwa. Di balik kalimat sederhana itu, tersimpan pengakuan yang jujur bahwa manusia tidak luput dari salah, tidak selalu benar, dan tidak selalu kuat. Ketika istighfar diperbanyak, hati perlahan dilembutkan. Kesombongan yang tak disadari mulai luruh, dan jiwa belajar untuk kembali pada posisi yang sebenarnya, sebagai hamba yang membutuhkan ampunan dan bimbingan. Memperbanyak istighfar bukan berarti seseorang terus-menerus terpuruk dalam rasa bersalah. Justru sebaliknya, ia adalah jalan untuk membebaskan diri dari beban batin yang menumpuk. Banyak kegelisahan hidup bukan hanya berasal dari masalah lahir, tetapi dari dosa-dosa yang belum disadari. Istighfar membuka pintu kelegaan. Ia seperti hujan yang membersihkan debu-debu halus di dalam hati yang selama ini tak terlihat. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, cara seseorang memandang hidup pun berubah. Kesalahan tidak lagi ditutup dengan pembenaran, melainkan dihadapi dengan kerendahan hati. Ujian tidak lagi selalu dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat untuk kembali. Dari sinilah seringkali perubahan besar bermula. Rezeki yang tersendat perlahan mengalir, urusan yang kusut menemukan jalan, dan hati yang sempit menjadi lebih lapang. Banyak orang merasakan bahwa setelah memperbanyak istighfar, hidup mereka seolah diberi jeda. Jeda untuk berpikir lebih jernih, jeda untuk tidak tergesa-gesa, dan jeda untuk menyerahkan apa yang tak mampu dikendalikan. Dalam jeda itulah pertolongan sering datang. Tanpa suara, tanpa tanda besar, tetapi nyata dirasakan oleh hati yang peka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4.
Doa di sepertiga malam. Ada waktu ketika dunia terasa sangat sunyi, dan justru di saat itulah langit terasa paling dekat. Sepertiga malam adalah ruang khusus bagi jiwa yang ingin berbicara tanpa gangguan. Ketika kebanyakan manusia terlelap, doa yang dipanjatkan di waktu ini memiliki kedalaman yang berbeda. Bukan karena katanya lebih indah, tetapi karena hati lebih jujur. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, hanya kejujuran yang lahir dari kelelahan dan harapan. Bangun di sepertiga malam bukanlah perkara mudah. Ia menuntut pengorbanan kenyamanan, melawan rasa malas, dan menata niat. Namun justru disitulah nilainya. Ketika seseorang memilih bangun untuk berdoa, ia sedang mengatakan dengan tindakannya bahwa ada harapan yang lebih besar dari sekadar tidur. Dalam keheningan malam, doa menjadi dialog batin yang sangat personal. Air mata yang jatuh pun terasa lebih ringan, karena tidak ada yang melihat selain Allah. Doa di sepertiga malam tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi ia hampir selalu mengubah orang yang berdoa. Hati menjadi lebih tenang menghadapi hari. Beban terasa lebih bisa dipikul. Harapan yang sempat redup kembali menyala, meski kecil. Dari perubahan batin inilah, perubahan nasib sering mengikuti. Jalan yang sebelumnya buntu perlahan terbuka, bukan karena paksaan, tetapi karena waktu yang tepat. Banyak orang yang merasakan bahwa doa di waktu ini mengajarkan mereka untuk bersabar. Dengan cara yang lebih lembut. Tidak lagi memaksa, tidak lagi menuntut, tetapi percaya. Percaya bahwa Allah mendengar, memahami, dan menyimpan doa-doa itu dengan cara terbaik. Dalam kesunyian malam, jiwa belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang, karena ada zat yang maha mengetahui waktu paling tepat untuk mengabulkan. 5. Birrul waladain, berbakti kepada orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua adalah salah satu ikatan paling mendasar dan suci yang dimiliki manusia. Di dalamnya tersimpan rahasia kehidupan yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang. Ketika seseorang mulai menjaga hubungan dengan orang tua, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban lahiriah, melainkan juga menata hati dan jiwanya. Berbakti kepada orang tua berarti menempatkan kasih sayang, penghargaan, dan perhatian pada posisi yang seharusnya, menghormati mereka dengan ketulusan, dan berusaha memahami setiap pengorbanan yang telah mereka lakukan. Banyak yang menganggap bahwa berbakti adalah kewajiban yang terlihat dan terbatas pada perbuatan fisik saja. Padahal, berbakti yang sejati merambah jauh ke kedalaman hati. Ia adalah doa yang dipanjatkan untuk mereka, senyuman yang dihadirkan dengan tulus, kesabaran ketika mereka menuntut, dan pengertian ketika mereka salah. Semua hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus ini membentuk resonansi yang begitu kuat, hingga memengaruhi jalan hidup anak itu sendiri. Ketika seseorang memperhatikan orang tua dengan penuh kesadaran, hati yang semula keras karena kekecewaan atau amarah perlahan melembut. Rasa empati dan pengertian tumbuh. Setiap kali hati terbuka untuk menghargai mereka, terdapat semacam energi halus yang mengalir, yang seringkali membawa keberkahan tanpa terlihat oleh mata manusia. Banyak ujian yang terasa berat seketika menjadi ringan ketika seseorang tetap sabar dan tulus dalam berbakti. Tidak hanya itu, berbakti pada orang tua juga mengajarkan seseorang tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Ia menjadi latihan spiritual yang membentuk karakter, kesabaran, dan keteguhan hati. Terkadang, perubahan nasib yang terjadi pada seorang anak berasal dari kebaikan yang ia berikan kepada orang tuanya, baik dalam bentuk kata, tindakan, maupun doa. Apa yang dilakukan dengan tulus tidak pernah hilang begitu saja. Ada efek yang tidak kasat mata, seperti energi yang mengalir ke seluruh aspek kehidupan, membuka pintu-pintu rezeki, memperlancar jalan hidup, dan mendatangkan ketenangan. Bahkan orang yang hanya menanamkan niat berbakti tanpa banyak bicara pun dapat merasakan perubahan halus yang kemudian membesar menjadi nyata. Kehidupan menjadi lebih harmonis, hati lebih tenang, dan langkah-langkah terasa lebih ringan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Menjaga lisan dan hati. Manusia seringkali lupa bahwa kata-kata dan pikiran adalah medium yang sangat kuat. Setiap ucapan yang keluar dari lisan atau tersimpan dalam hati membawa energi yang memengaruhi keadaan sekeliling. Menjaga lisan bukan sekadar soal menghindari ucapan kasar atau fitnah, tetapi tentang menanam kesadaran bahwa setiap kata memiliki resonansi, dapat menenangkan atau mengganggu, membangun atau meruntuhkan. Saat seseorang belajar mengendalikan lisan,
ia belajar juga mengendalikan diri dari emosi yang tidak terkendali, dari ego yang menuntut pengakuan, dan dari keinginan untuk selalu terlihat benar. Hati yang dijaga dengan kesadaran menjadi filter bagi semua pengalaman hidup. Ketika kita berhati-hati terhadap apa yang disimpan dalam pikiran, kita belajar menyeleksi perasaan yang muncul. Kita tidak membiarkan rasa iri, marah, atau dendam menetap terlalu lama. Sebaliknya, kita memberi ruang bagi rasa syukur, sabar, dan kasih. Perubahan batin semacam ini membentuk energi halus yang dapat meredakan konflik, menarik kebaikan, dan membuka jalan bagi berbagai bentuk rezeki dan pertolongan yang sering kali muncul secara tidak terduga. Menjaga lisan dan hati bukan tugas yang instan. Ia memerlukan kesadaran penuh, latihan, dan ketekunan. Setiap kali seseorang menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau dari gosip yang merusak, ia sedang membentuk benteng batin. Benteng ini tidak hanya melindungi dari dosa, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam hidup. Hati yang seimbang dapat melihat peluang dengan lebih jelas, merespons masalah dengan bijaksana, dan menerima nasib dengan lebih lapang. Banyak perubahan yang tampak seperti kebetulan, padahal merupakan hasil dari energi yang terjaga, tersaring, dan diarahkan dengan niat yang lurus. Lebih jauh lagi, menjaga lisan dan hati menumbuhkan kualitas reflektif dalam hidup seseorang. Ia mulai memeriksa apa yang benar-benar penting, apa yang hanya sementara, dan apa yang dapat membawa kedamaian jangka panjang. Ini adalah proses halus yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Orang yang berhasil menjaga kedua hal ini, meski hidupnya sederhana, akan menemukan bahwa pintu-pintu kebaikan terbuka satu persatu, orang-orang datang membantu tanpa diminta, dan beban hidup terasa lebih ringan. Tanda hubung. 7. Syukur dalam keadaan sempit. Syukur adalah cahaya yang paling lembut dan paling kuat dalam perjalanan batin. Namun, yang paling mendalam adalah syukur ketika segala sesuatu tampak terbatas, ketika kesulitan menekan, dan ketika manusia merasa hampir tak berdaya. Dalam kondisi seperti ini, syukur bukanlah sekadar formalitas atau ungkapan biasa. Ia adalah pengakuan jujur bahwa, meski dunia terasa sempit, masih ada banyak hal yang patut dihargai dan masih ada pertolongan yang menunggu. Syukur dalam kesempitan mengubah cara pandang. Yang semula tampak sebagai kekurangan menjadi kesempatan untuk bersabar, belajar, dan melihat yang lebih besar. Hati yang terbiasa bersyukur di tengah keterbatasan akan melatih kesadaran bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi, tetapi bisa berupa ketenangan, kesehatan, kebijaksanaan, atau jalan keluar dari kesulitan. Energi dari syukur ini adalah energi yang menarik kebaikan, yang membuka pintu-pintu tak terlihat, dan yang membentuk jalur hidup secara halus namun pasti. Mereka yang menanam syukur dalam kondisi sempit belajar bahwa hidup bukan tentang kelimpahan yang terlihat, tetapi tentang rasa cukup yang lahir dari hati. Rasa cukup ini menimbulkan ketenangan, dan ketenangan menumbuhkan fokus untuk bertindak bijak. Tindakan-tindakan kecil yang diambil dengan hati yang bersyukur memiliki efek yang jauh lebih besar daripada usaha besar yang dilakukan dengan hati yang gelisah atau tidak puas. Dari sinilah banyak perubahan nasib muncul, bukan dengan ledakan besar, tetapi melalui aliran halus yang konsisten, tertata, dan penuh ketulusan. Syukur di tengah kesulitan juga mendekatkan seseorang pada rasa percaya. Percaya bahwa segala sesuatu ada maknanya, percaya bahwa setiap langkah memiliki tujuan, dan percaya bahwa pertolongan datang bagi mereka yang mampu menahan diri, tetap sabar, dan tetap bersyukur. Ini bukan hanya soal menerima keadaan, tetapi mengubah energi batin sehingga keadaan itu sendiri mulai berubah secara perlahan. Ketenangan dan kedamaian yang muncul dari syukur menjadi magnet bagi peluang, pertemuan, dan rezeki yang sebelumnya tersembunyi. Tanda hubung. 8. Menjalin kehidupan dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah napas batin yang jarang disadari, namun memiliki kekuatan untuk menata seluruh kehidupan. Ketika seseorang mulai melepaskan motif-motif yang menggerakkan dirinya hanya untuk terlihat baik di mata orang lain, untuk mendapatkan pujian, atau untuk memenuhi ego, ia menemukan ruang batin yang luas dan tenang. Di sanalah perubahan besar bisa terjadi. Keikhlasan memungkinkan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus membentuk energi yang nyata, memengaruhi hubungan, membuka jalan rezeki, dan menata nasib tanpa disadari. Hidup dengan keikhlasan bukan berarti pasif atau menerima segalanya begitu saja.
Sebaliknya, keikhlasan melatih seseorang untuk bekerja dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik, dan melepaskan hasilnya kepada Yang Maha Mengetahui. Disinilah rahasia perubahan diam-diam terletak, ketika hati tidak melekat pada hasil, ketika niat tulus mendahului tindakan, ketika ketenangan batin mengalir melalui setiap keputusan, hidup mulai mengalir mengikuti pola yang lebih baik. Keikhlasan juga membentuk kekuatan untuk menghadapi ujian. Ketika cobaan datang, orang yang ikhlas tidak mudah putus asa, tidak terseret emosi, dan tidak kehilangan arah. Ia tetap berjalan di jalur yang benar, percaya bahwa setiap ujian mengandung hikmah, dan setiap kesulitan menyimpan pelajaran yang membentuk karakter. Energi batin yang muncul dari sikap ini adalah magnet halus yang menarik pertolongan, mempermudah jalan, dan mendatangkan rezeki serta keberkahan yang seringkali tak terlihat oleh mata. Lebih dalam lagi, keikhlasan memengaruhi hubungan dengan orang lain. Tindakan yang dilakukan tanpa pamrih menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang, bukan karena dipaksakan, tetapi karena resonansi energi batin yang tulus. Hubungan-hubungan yang dibentuk dengan keikhlasan menjadi kokoh, penuh rasa percaya, dan tahan terhadap ujian. Bahkan dalam hidup yang penuh keterbatasan, keikhlasan membuat setiap langkah terasa ringan, setiap beban terasa bisa dipikul, dan setiap keputusan terasa selaras dengan arah hidup yang lebih besar. Orang yang hidup dengan keikhlasan perlahan akan merasakan kehidupan seperti mengalir tanpa hambatan besar, meski tetap penuh tantangan. Segala hal yang dilakukan, baik besar maupun kecil, memiliki resonansi yang mendatangkan keberkahan. Dari sini, nasib yang sebelumnya terasa sulit dan berat mulai berubah. Tidak melalui guncangan besar, melainkan melalui rangkaian langkah-langkah sunyi yang konsisten, tulus, dan penuh kesadaran. Keikhlasan menjadi fondasi utama bagi kehidupan yang tidak hanya berjalan, tetapi bermakna dan membawa kedamaian. Dalam kesunyian dan ketulusan, hati sering menemukan jalan yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa begitu nyata oleh jiwa. Hidup seringkali terasa seperti lautan yang luas, dengan ombak yang tak henti datang silih berganti. Kadang tenang, kadang bergelora. Kita, sebagai manusia, hanyalah perahu yang melintasinya, berusaha menjaga arah agar tidak terombang-ambing. Namun, banyak dari kita lupa bahwa cara terbaik untuk menghadapi ombak bukanlah selalu berteriak atau melawan, tetapi menata perahu dari dalam, menata hati, menjaga kesadaran, dan membiarkan aliran yang benar menuntun langkah. Semua yang telah dibahas sebelumnya bukan sekadar amalan yang harus dicatat atau dijadikan tujuan hidup semata, melainkan jejak-jejak lembut yang bisa menuntun kita agar hidup lebih selaras, lebih tenang, dan lebih dipenuhi keberkahan. Ketika kita merenung kembali tentang sholat di awal waktu, kita melihat bahwa di balik tindakan yang tampak sederhana itu tersimpan sebuah pelajaran besar tentang prioritas dan kesadaran diri. Pilihan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menundukkan diri, dan berbicara dalam keheningan dengan Sang Pencipta, memberi kita energi batin yang tidak bisa diukur dengan materi. Disiplin yang dibangun dari istiqomah menata seluruh ritme hidup, membuat kita belajar menempatkan hal-hal penting di urutan yang benar. Hati mulai tersadar bahwa ketenangan bukan berasal dari pengaruh luar, tetapi dari keseimbangan yang dibentuk di dalam. Perlahan, kita melihat bahwa dunia yang semula tampak kacau, mulai memiliki pola. Jalan yang semula buntu menemukan celahnya, dan hati yang semula gelisah menjadi lebih lapang. Begitu pula dengan sedekah, yang mungkin terlihat kecil atau sepele bagi sebagian orang. Namun, ketika dilakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus, ia menjadi alat transformasi batin yang luar biasa. Sedekah yang konsisten, bahkan ketika jumlahnya sedikit, mengajarkan kita tentang makna melepaskan. Dalam setiap pemberian, kita belajar untuk percaya bahwa ada kehidupan yang lebih besar di luar kepemilikan kita. Energi yang muncul dari tindakan memberi ini seringkali kembali dalam bentuk yang tidak kita duga, kemudahan dalam urusan, kebahagiaan yang sederhana, dan kelegaan batin yang membuat langkah kita lebih ringan. Banyak perubahan nasib yang muncul dari sedekah bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena ketulusan dan konsistensi yang diam-diam membentuk pola kehidupan. Istighfar, yang kita panjatkan setiap hari, juga memiliki keajaiban tersendiri. Di balik kata-kata sederhana itu, tersimpan pengakuan jujur atas keterbatasan kita, atas kesalahan yang tidak selalu kita sadari. Istighfar membuka ruang dalam hati untuk melepaskan, membebaskan diri dari rasa bersalah,
dan menata kembali energi batin yang sebelumnya tercemar oleh kesalahan atau kesombongan. Saat istighfar menjadi bagian dari rutinitas kita, hidup seolah diberi jeda untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, jeda untuk menenangkan hati, dan jeda untuk menyerahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan. Energi dari amalan ini seringkali bekerja di balik layar, menuntun nasib kita secara perlahan, membuka jalan, dan memberi ketenangan yang nyata bagi jiwa yang mau peka. Doa di sepertiga malam membawa pengalaman spiritual yang berbeda. Keheningan malam menghadirkan ruang intim antara kita dan Sang Pencipta, ketika dunia seolah berhenti, dan hanya doa yang berbicara. Bangun di tengah malam bukan hanya tentang disiplin atau ritual, tetapi tentang keberanian untuk hadir dalam kesendirian, untuk berbicara jujur, dan untuk menyerahkan beban batin. Dalam kesunyian itu, jiwa belajar bahwa ada waktu yang lebih baik bagi setiap doa untuk dikabulkan, dan bahwa ketulusan hati menjadi medium yang sangat ampuh untuk mendatangkan perubahan. Energi doa di saat paling sunyi ini menata batin, membuka pemahaman baru, dan membentuk ketenangan yang memengaruhi cara kita menghadapi hari-hari berikutnya. Berbakti kepada orang tua, atau birrul walidain, adalah amalan yang sering kali tampak sederhana, namun sesungguhnya syarat makna dan dampak. Ketika kita belajar menghargai pengorbanan mereka, bersabar atas kesalahan mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, kita menanam benih keberkahan yang tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam setiap langkah hidup. Hubungan yang dijaga dengan tulus ini menjadi magnet bagi kebaikan, memperlancar urusan, dan memberi ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Banyak perubahan hidup yang tampak sebagai kebetulan sebenarnya adalah efek dari energi batin yang tercurah melalui kasih dan doa untuk orang tua. Menjaga lisan dan hati membentuk kualitas reflektif yang sangat penting. Kata-kata yang keluar, dan perasaan yang disimpan dalam hati, bukan sekadar bentuk ekspresi, tetapi juga sarana untuk menata energi hidup. Saat lisan dijaga dari ucapan yang sia-sia, fitnah, atau kekasaran, dan hati dibersihkan dari iri, dendam, atau amarah, jiwa memperoleh keseimbangan yang membuat hidup lebih tertata. Orang yang mampu menjaga lisan dan hatinya belajar untuk merespons masalah dengan bijaksana, melihat peluang dengan lebih jelas, dan membangun relasi yang harmonis. Perubahan yang muncul dari kualitas batin ini seringkali lebih kuat daripada perubahan yang hanya bersifat fisik atau materi, karena ia menata energi dari dalam yang kemudian memengaruhi segala aspek kehidupan. Syukur di tengah kesulitan adalah cahaya yang paling lembut namun paling kuat. Ketika kita belajar untuk bersyukur meski keadaan terasa sempit, hati menjadi lapang, pandangan menjadi jernih, dan langkah menjadi lebih mantap. Syukur mengajarkan kita untuk menemukan nikmat dalam hal-hal kecil, untuk menghargai apa yang ada, dan untuk percaya bahwa setiap kesulitan menyimpan hikmah. Energi yang muncul dari hati yang bersyukur menarik berbagai bentuk kebaikan yang tidak selalu terlihat, namun terasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran dan ketenangan yang tumbuh dari syukur menjadi fondasi bagi perubahan nasib, karena ia membentuk energi batin yang harmonis, yang mampu membuka jalan ketika situasi tampak buntu. Keikhlasan, sebagai inti dari semua amalan ini, adalah nafas batin yang mengikat semuanya. Ketika seseorang melangkah dengan niat tulus, tanpa pamrih, dan tanpa melekat pada hasil, energi batin yang muncul menjadi sangat kuat. Keikhlasan memungkinkan kita untuk bertindak dengan sepenuh hati, menghadapi ujian dengan tenang, dan membangun hubungan yang harmonis. Ia menumbuhkan daya tahan, ketenangan, dan kemampuan untuk menerima hidup dengan lapang. Dari sinilah perubahan diam-diam terjadi, bukan melalui guncangan besar atau sensasi yang terlihat, tetapi melalui aliran halus, konsisten, dan penuh kesadaran yang membentuk nasib secara perlahan. Kesadaran akan pentingnya amalan-amalan sunyi ini mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh makna tidak selalu terlihat di permukaan. Ia tersembunyi dalam tindakan kecil, niat tulus, dan konsistensi batin yang tidak memerlukan sorotan. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, setiap doa yang dipanjatkan dengan kejujuran, setiap lisan dan hati yang dijaga dengan tekun, membentuk pola kehidupan yang lebih baik. Pola ini mungkin tidak viral, tidak dipuji, dan tidak selalu dihargai oleh dunia, tetapi bagi jiwa yang mampu merasakannya, perubahan yang muncul terasa nyata, mendalam, dan menggetarkan. Hidup ini bukan tentang seberapa besar kita terlihat, seberapa banyak pujian yang diterima, atau seberapa cepat hasil datang.
Ia adalah tentang bagaimana kita menata diri dari dalam, bagaimana kita membiarkan amalan sunyi membentuk energi batin, dan bagaimana kita menjaga kesadaran agar setiap tindakan memiliki makna. Saat kita mampu mengintegrasikan sholat, sedekah, istighfar, doa malam, bakti kepada orang tua, menjaga lisan dan hati, bersyukur dalam kesempitan, dan hidup dengan keikhlasan, maka hidup kita akan mulai berubah. Bukan secara dramatis, tetapi perlahan, diam-diam, dan konsisten. Perubahan ini terlihat dari ketenangan yang muncul di hati, dari langkah yang terasa ringan, dari urusan yang terbuka tanpa kita duga, dan dari rezeki yang datang dalam bentuk-bentuk yang halus namun nyata. Semua ini adalah hasil dari energi batin yang terjaga, tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, dan hati yang tetap tulus meski dunia terkadang tak memberi apresiasi. Orang yang memahami rahasia ini akan melihat hidup sebagai perjalanan yang indah, penuh makna, dan syarat pelajaran. Setiap ujian menjadi pembentuk, setiap kesulitan menjadi pengingat, dan setiap kebahagiaan menjadi berkah yang patut disyukuri. Oleh karena itu, marilah kita memandang hidup bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang terasa di dalam. Marilah kita menjaga diri, menata hati, dan membiarkan energi yang tulus membentuk nasib. Marilah kita sadar bahwa amalan-amalan sederhana, yang mungkin tidak viral atau diperhatikan banyak orang, memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah jalan hidup. Dan di sanalah letak kebijaksanaan terbesar, dalam kesabaran, ketulusan, dan kesadaran yang terus dipelihara. Bagi sahabat yang menonton, semoga apa yang dibahas hari ini menjadi pengingat lembut, sebuah cahaya kecil yang menuntun langkah, dan inspirasi untuk menjaga amalan-amalan yang diam-diam memiliki kekuatan besar. Semoga hati kita tetap terbuka, langkah kita tetap ringan, dan hidup kita dipenuhi keberkahan yang tak terlihat oleh mata, namun terasa dalam jiwa. Jangan lupa untuk selalu hadir di channel ini, tempat di mana kita bisa bersama-sama menata hati, merenung, dan menemukan cahaya batin yang menenangkan. Setiap konten di sini dibuat untuk mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup bukan tentang apa yang tampak, tetapi tentang apa yang dibentuk di dalam hati. Mari terus belajar, merenung, dan menjaga kesadaran, karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Terima kasih telah menemani refleksi ini. Semoga kedamaian selalu menyertai setiap langkah sahabat, dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk berjalan dengan hati yang tulus, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang penuh berkah. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya, di mana kita akan terus menemukan cahaya kecil yang mampu menuntun langkah, menenangkan hati, dan mengubah hidup secara diam-diam namun nyata.